Diangkat nih bapaknya beda. Niki Pak Wardi sudah sampai rumah, baru persiapan, Bu. Pak Wardi, persiapan. Nggih, mboten napa-napa. Bu Diana kalian Bu Farida sudah di rumah kan? Santai kan ini juga nggih. Iya. Nggih, enggak apa-apa. Kita nunggu Bapak Rien. Nggih, enggak apa-apa, santai. Kalau belum sholat dulu enggak apa-apa. Sudah. Nggih. Halo Mbak Farida, gimana putranya? Sakit apa? Ibu, panas tinggi sampai Ya kejang.
Lah terus sekarang gimana kondisinya? Alhamdulillah sudah membaik, sudah ceria kembali. Alhamdulillah. Berarti kemarin tindakan yang diberikan apa? Langsung dibawa ke rumah sakit, Bu, IGD. Ya karena kalau bayi gitu katanya kalau apa demam gitu kan step terus kejang gitu ya. Iya. Iya. Ya pokoknya dicek-cek barangkali ada, entah kadang kan makanan anak kan misalnya naik jajan atau misalnya Mbak Farida pas lagi di sekolah kok nggak ketumbuhan 100% gitu loh. Iya. Nah, mungkin ada SIM kelewat atau Iya, Bu. Sama cuacanya ini kayaknya minum. Betul. Wah, saya Jeremy saya mau minta tolong. Saya rada padet dan ini sebenarnya rada mepet, tapi ya alhamdulillah kita sudah ketemu gini. Maksudnya rada padet dan rada mepet itu kan laporan harus saya submit tanggal 10 malam ya minimal. Biasanya kan saya jauh sebelum ini, tapi kan kemarin naik puasa kegiatan rasane kok gak enak. Ya udah habis lebaran, tapi yuk karena 5 sekolah jadi ini pelan-pelan. Kita ngobrol ringan-ringan aja dulu karena belum mulai ya. Jadi saya lebaran-lebarannya ya nanti aja lah. Ini santai WC. Tapi ini kan liburan ya. Kalau di Semarang kan ujian itu loh, yang kelas 6 itu loh. Oh. Jadi yang non kelas 6 libur anaknya sih tapi. Yang kelas 1 sampai kelas 5 itu masuk, tapi di gantian gitu. Oh, nek di tempat saya anak kelas 1 kelas 5-nya libur. Oh iya, beda daerah, beda aturan. Kalau di sini disuruh masuk. Iya. Ngajar sambil jaga ujian juga. Oh, lah apa enggak rame itu ganggu anak kelas 6 apa? Ya sebenarnya ya rame namanya anak-anak. Nah, di sini diliburkan anak kelas 1 sampai kelas 5. Biasanya tahun-tahun sebelumnya juga gitu, enggak tahu ini kok tahun ini beda. Apa karena kemarin puasa libur ya, tapi kan enggak juga ya. Maksudnya enggak yang libur gimana? Banyak masuk kemarin. Mbak Farida itu kok gelap-gelapan lagi mati lampu atau enggak aman-aman aja? Maklum ini, Bu. Dari tadi nyari cahaya yang pas juga enggak dapat ini. Kameranya juga kamera jadul jadinya kayak gini. Lu enggak bawa pulang Chromebook-nya? Chromebook lupa. Mbak Vidya gimana sekolahnya? Lancar? Alhamdulillah ini sudah mulai skripsi. Alhamdulillah, sip. Loh, kalau di UT kan nggak ada skripsi, nggak jadi ambil di UT waktu itu? Betul, saya ngambilnya Surabaya. Oh, oke. Berarti daring gitu ya? Iya, kelas jauh. Kelas jauh. Iya. Kemarin ada beberapa yang P3K, pengangkatan P3K gitu untuk Puro dapat enggak ini? Ya, kemarin itu Mbak Erna itu. Yang Mbak Erna. Itu kan dari SD lain gitu. Kalau yang dari SD Puro 2 sendiri. Oh, berarti Mbak Erna itu baru gitu ya? Tapi kok pas saya datang kunjungan bulan Oktober itu kan Mbak Ernanya udah ada di situ. Oh iya, yang angkatan tahun kemarin. Jadi bulan Juli tahun ajaran itu, Juni atau Juli itu.
Lah di bulan ini enggak ada, belum ada. Belum. Oh. Kok di Wonokerso sama di Tunggul, kalau di Tunggul itu Bu Tri, Wonokerso Bu Lika itu katanya sedang latsar P3K, berarti keterimanya yang tahun kemarin bareng Mbak Erna itu terus latsarnya baru-baru ini gitu kah? Kurang paham ya, kalau yang barengannya Mbak Erna itu udah itu, Bu. Udah, iya, tahun kemarin juga latsarnya. Iya. Kalau Wonokerso itu ada pergantian komite ya? Iya, karena komite yang lama kan guru penggerak. Terus kemarin pada saat pengangkatan kepala sekolah ikut jadi kepala sekolah. Jadi udah pindah SD dari Wonokerso 3 ke ya masih satu kecamatan di Kedawung, lupa nama SD-nya. Wonokerso juga itu Kedawung juga kekurangan SDM, kepala sekolahnya jabat kemarin baru dilantik nambah SD lagi gitu, jadi satu orang kepala sekolah 2 sekolah. Masih di kecamatan Kedawung juga. Padahal kan sebenarnya kalau dilihat kebutuhan itu kan banyak yang itu ya. Maksudnya kok bisa sampai kekurangan gitu ya. Apa Sragen tuh nggak mengusulkan kuota apa gimana, saya juga nggak tahu. Kemarin itu saya lagi ngurus berkas di rumah sakit, ketemu banyak banget guru dari kota kabupaten di wilayah Semarang, ada Grobogan, Batang dan sekitar itu. Saya tanya, ini P3K yang kemarin itu iya, terus wah banyak banget gitu. Oh iya gitu. Lagi pada ngurus berkas gitu, maksimal tanggal 4 Mei kemarin itu. Kalau mayoritas semuanya dari guru. Terakhir ini yang gelombang 3 ya, Bu Farida? Iya, mungkin yang baru itu gitu. Iya. Audionya sedang nggih. Sugeng siang Bapak, ngapunten ini rada molor. Pak Wardi, pripun maksudnya kondisi kesehatannya baik-baik aja Pak, memungkinkan untuk kita lanjut 1,5 jam ke depan atau terus pundi? Oke, siap Bu. Ini tadi baru mendampingi atlet, jadi baru sampai di rumah ini. Oh nggih. Yang maaf ini agak terlambat jadi. Mboten napa-napa, utamanya kondisi kesehatan Bapak Ibu semuanya baik-baik aja, untuk misalnya minimal duduk sambil ngobrol-ngobrol ringan saja selama kurang lebih 1,5 jam ke depan. Kondisinya baik nggih, mohon disiapkan minum apapun, cemilan ya enggak apa-apa. Nanti kalau yang satu itu pokoknya santai saja. Baik, saya izin memulai nggih Bapak Ibu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita awali kegiatan kita dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, karunia, ridho dari Allah selalu, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita baik sebagai pribadi maupun sebagai Bapak Ibu guru. Bapak Ibu masih dalam nuansa bulan Syawal dengan segala kerendahan hati saya, dan saya di sini yang paling junior, Mbak Farida. Izin mengaturkan kepada Bapak Ibu Sugeng Riyadi, selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aizin wa taqabbalallahu minna wa minkum, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih banyak atas segala atensi, perhatian, waktu untuk kebersamaan kita selama ini ya Bapak Ibu. Tidak terasa sudah kayaknya 9 bulanan nggih. Nanti kayaknya sih. Nah, semoga Bapak Ibu senantiasa sehat, semoga selama 1 tahun ke depan
kita semua senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala, langkah-langkah Bapak Ibu dipermudah dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Puro II Kabupaten Sragen, Pak Wardi, pripun kabarnya Bapak? Alhamdulillah Ibu Ayub, kami ucapkan juga seperti apa yang diucap Bu Ayub tadi, mudah-mudahan di bulan Syawal ini kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, kesehatan, juga rezeki melimpah begitu. Ya, walaupun saat ini kami yang dituakan Bu Ayub, ya seperti biasa kita komorbid ya seperti ini. Sehingga sehat-sehat selalu, semangat selalu begitu. Amin amin amin. Nggih Bapak, amin. Apabila kok nantinya atau ke depan ada kondisi atau hal-hal lain dikomunikasikan mawon nggih dengan saya. Yang sama-sama kita hormati Bu Guru KP Komite kelas 4 Bu Vidya, pripun kabarnya Bu Vidya? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Selanjutnya Bu Guru KP, Bu Guru kelas 1, Bu Guru Mapel Pendidikan Agama Islam Bu Farida, pripun kabarnya Bu Farida? Alhamdulillah sehat juga Bu, semangat. Alhamdulillah, semoga putra senantiasa diberi kesehatan, kesembuhan, nggih. Amin. Amin. Bapak Ibu, izin menyampaikan, insya Allah pada hari ini kita akan melaksanakan program manajemen operasional bulan April tahun 2023 selama 90 menit kurang lebih nggih 2 JP ke depan. Insya Allah kalau semuanya lancar sekitar pukul 4 kita akan selesai. Bapak Ibu, sebelum saya monitoring ke Bapak Ibu, izin menyampaikan ada beberapa hal informasi yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama, jadi akan ada aktivitas luring yang akan Bapak Ibu hadiri bertiga di bulan ini. Menurut informasi sih minggu ini, tapi kok ini di awal minggu belum ada informasi, jadi ya mungkin di minggu depan atau nanti kita nantikan. Jadi akan ada kegiatan namanya Forum Koordinasi Pemangku Kepentingan. Nah, selama ini kan Bapak Ibu koordinasi bertemu luringnya itu kan dengan saya nggih. Dengan saya terus selama kurang lebih 9 bulan ini. Nah, besok itu Bapak Ibu akan bertemu dengan pemangku kepentingan yang lain. Yang pertama dengan Dinas Kabupaten Sragen. Kemudian dengan BPGB Provinsi Jawa Tengah. Dengan perwakilan orang tua, dengan perwakilan peserta didik, dengan BPPMP Provinsi Jawa Tengah. BPPMP itu dulu namanya LPMP Jawa Tengah. Sekarang namanya BPPMP. Lalu kemudian ada dari koordinator fasilitator, ada dari fasilitator. Saya belum tahu apakah diundang atau tidak karena informasinya hanya perwakilan fasilitator saja. Karena pesertanya kan melibatkan banyak pihak dan angkatan 1, angkatan 2 semuanya bareng. Jadi ya mungkin budgeting dan yang lain-lain, namun yang pasti Bapak Ibu bertiga diundang gitu. Nah, agenda detail terkait dengan kegiatan tersebut masih belum dibagikan. Hanya saja saya melihat dari modul itu ya ada sharing praktik baik, ada monitoring evaluasi, ya namanya kan juga ketemu para pihak nggih. Penyelenggaranya ini dari BPPMP, pastikan juga ada agenda seperti itu. Nah, sebagai fasilitator, saya menyampaikan kepada seluruh sekolah dampingan saya untuk menyiapkan yang pertama pendokumentasian yang dibukukan, dijilid gitu. Aktivitas Bapak Ibu dari mulai PKP.
itu ditulisin, misalnya kalau di depan itu covernya implementasi kurikulum merdeka, program sekolah penggerak angkatan 2, SD Negeri Puro 2 Kabupaten Sragen, diberi logo misalnya gitu. Terus di selanjutnya ada sekat hanya tulisan bulan, misalnya bulan Maret gitu, Maret. Nah, terus aktivitas PKP, barangkali kok ada dokumentasi screenshot atau apa ya disebutkan saja PKP, mengikuti PKP. Dilanjut aktivitas-aktivitas berikutnya, bulan berikutnya misalnya ada IHT, lalu kemudian mulai pendampingan. Saya selalu sharing ke email Bapak Ibu terkait dengan dokumentasi pelaksanaan kegiatan daring kita. Kalau yang luring juga saya sharing foto-fotonya, kalau ada yang kurang, yang sekiranya itu kaitan dengan pendampingan nanti bisa tanya ke saya, bisa minta ke saya gitu ya. Itu untuk pertama refresh, dan juga Bapak Ibu nanti punya arsip kegiatan selama 1 tahun menjalankan kurikulum merdeka sebagai bagian dari program ini, program sekolah penggerak ini. Jadi ketika misalnya kok Bapak Ibu di random, di sampling, ditanyain gitu, kemarin apa aktivitasnya atau ngapain aja, itu karena sudah kayak ngekolek data atau merancang, menyusun, kayak lebih dipersiapkan aja, enggak gedandapan gitu. Oh di bulan, misalnya di bulan November ada gelar karya atau apa, dan Bapak Ibu bisa lebih terorganisir selama kegiatan ini sampai April. Dia dibuat semampunya aja. Utamanya untuk persiapan ketika forum tersebut, dalam forum tersebut enggak gedandapan aja. Jadi sebenarnya ini tidak ada bakunya, hanya saja saya sampaikan kepada seluruh sekolah dampingan saya, sekali lagi ini inisiatif saya, karena saya tidak tahu apakah diundang atau tidak, apakah dapat membersamai dan mendampingi Bapak Ibu atau tidak. Kalau misalnya kok saya kebetulan tidak kebagian jatah, tidak diundang gitu, kan Bapak Ibu bisa lancar gitu. Itu tujuan saya seperti itu. Lalu kemudian di print, kemudian dijilid biasa aja, enggak apa-apa. Lalu kemudian Bapak Ibu juga menyiapkan folder di laptop Bapak Ibu, barangkali kok diminta contoh, percontohan, menayangkan misalnya aktivitas dari Puro 2 itu kan kolaborasi dengan orang tua sudah sangat baik nggih. Dari 7 sekolah dampingan saya itu hanya Puro 2 yang ada kolaborasi dengan orang tua untuk buat P5, ada yang untuk mengajar begitu. Nah, ini saya sampaikan kepada seluruh sekolah dampingan saya, apakah ada orang tua atau keluarga dari peserta didik untuk kolaborasi di tingkat yang demikian, itu masih belum ada. Jadi kan nanti bisa misalnya di-sharingkan di praktik pembagian praktik baik itu. Yang jelas Bapak Ibu diingat-ingat apa yang sudah dilakukan seperti apa, diferensiasi pembelajarannya dan yang lain-lain, sehingga nanti bisa disampaikan gitulah, bisa bukannya pamer atau yang lainnya, tapi kan memang kita kalau dimonitoring kan kita ya menunjukkanlah untuk berbagi praktik baik gitu. Yang jelas apa yang bisa dimunculkan di data, di arsip itu di data dan di arsip. Lalu kemudian selanjutnya Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu menyiapkan cetakan, di folder juga ada, jadi nyarinya gampang, nyarinya mudah. Pengalaman dengan 4 sekolah sebelumnya ketika PMO, nah itu terkait P5 masih belum rapi. Nah, belum rapinya ada di mana? Yang pertama, aturan P5 di panduan itu, P5 itu wajib ada JP, karena bukan ekstrakurikuler, dia kokurikuler. Jadi wajib ada JP. Aturan JP-nya adalah 20-30% dari intrakurikuler. Nah, kemarin saya coba tanya, P5-nya sudah berapa JP, Pak Bu? Sudah berapa persen?
berapa ya, berapa, waduh gitu. Nah, terus saya coba hitung, ya udah ayo kita hitung sama satu sekolah aja gitu. Sekolah yang pertama saya ajak PMO itu JT1. Ya udah kita coba hitung Pak, Bu. Nah, dihitung intranya, makanya nanti coba dicek dengan Puro 2 nggih. Itu ketemu angka 448 JP. Nah, terus saya sampaikan, wah banyak sekali ya. Kalau gitu minimal aja 20% aja Rak wes dari 448 itu. Kalau 20% dari 448 itu JP-nya sekitar 90 JP untuk P5. Nah, itu kan udah banyak nggih. Nah, itu Bapak Ibu wajib ada kayak tabel nggih, data pelaksanaan P5 misalnya tanggal 1 pukul 10 sampai pukul 3 atau pukul 1 3 jam. Nah, itu berapa JP? Ngapain? Nah, jadi ada kayak secara lebih rinci, lebih akurat JP-nya tuh kecekel gitu loh. Jadi ketika Bapak Ibu ini yang saya sampaikan, jadi belum rapinya itu JP-nya belum tertata, belum terukur, belum kecekel. Jadi ketika ditanyain P5-nya sudah P5-nya sudah dilakukan belum, Pak, Bu? Oh, sudah. Nah, sudah berapa JP ya? Masih belum tahu. Terus berapa persentase yang Bapak Ibu lakukan, yang Bapak Ibu pilih untuk P5-nya? Wah, berapa presentasinya ya? Masih belum tahu. Nah, ini yang tidak saya harapkan untuk pelaksanaan forum besok itu. Jadi ketika misalnya ada praktik baik, apalagi P5 ini kan salah satu hal yang jadi nafasnya kurikulum merdeka nih. Betul-betul hal baru. Jadi pasti akan ditanyain tuh. Jadi Bapak Ibu ketika ada pembahasan terkait P5 udah bisa menyampaikan, wah di Puro 2 kami 20% dari JP intrakurikuler yang misalnya kok sama gitu ya, 448 20%-nya 90 JP. Ini kami sudah melakukan sekitar 40 JP. Nah, selanjutnya setelah JP-nya tertata, 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu Bapak Ibu P5-nya ngantem dimensi mana. Nah, itu harus diputuskan, ditulis di dalam tabelnya Bapak Ibu. Jadi lebih terarah, terukur. Sekolah enggak gerambiang gitu loh. Jadi kami mau ngantem dimensi gotong royong. Dimensi apa sih yang agama, jujur dan yang lain-lain itu ya. Saya lupa, belum hafal 6 dimensi itu. Jadi diantem. Yang tema 1 ngantem dimensinya ini, enggak usah di breakdown ke sub elemen tuh enggak usah, dimensi aja enggak apa-apa. Yang tema 2 yang diantem dimensinya ini. Nah, itu tadi yang saya maksud belum rapi. Jadi bisa mulai besok Pak Wati bisa memimpin koordinasi untuk penyiapan yang pertama arsip tadi nggih, yang kedua P5-nya dirapikan. Itu. Lalu Bapak Ibu selanjutnya saya langsung mulai nih ke masih ada satu. Luring yang kedua itu di akhir Mei 25, 26, 27 apa 26, 27 ya. Saya masih belum ingat ya Bapak Ibu. Itu ada lokakarya kepemimpinan kepala sekolah. Pesertanya hanya kepala sekolah. Kotanya di Sragen, kayaknya sih di kota masing-masing kalau yang ini gitu. Kayaknya sih, tapi ya belum tahu. Kalau yang forum itu penyelenggaranya itu BPPMP. Tapi kalau yang lokakarya kepemimpinan kepala sekolah itu penyelenggaranya adalah BPGB seperti biasa. Itu Bapak Ibu. Nah, itu 2 kegiatan luring yang insya Allah kita laksanakan bulan ini dan 1 daring PMO.
PMO kan kita setiap bulan gitu. Nah, itu informasi awal dari saya terkait dengan update kegiatan kita selama 1 bulan ini. Nah, selanjutnya saya mulai dengan monitoring aktivitas Bapak Ibu. Mohon berkenan Bapak Kepala Sekolah untuk dapat mengawali menyampaikan aktivitas apa saja yang dilaksanakan di Puro 2 dari terakhir kita berjumpa. Kalau enggak keliru waktu itu kita terakhir ketemu itu Bapak Ibu hendak persiapan mau ke Solo, kayaknya sih gitu. Tapi ya pada setelah itu ya rada lupa. Nah, monggo Pak Wadi bisa menyampaikan dahulu. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Bayu. Menindaklanjuti apa yang menjadi kesepakatan kita kemarin khususnya dalam mengawal program sekolah penggerak ini, memang ada beberapa hal yang sampai hari ini khususnya di SD Puro 2 ini agenda yang terakhir yang sudah sempat saya lontarkan di awal dulu, yaitu dalam rangka P5 yang kedua, yaitu rekayasa transportasi itu sudah terlaksana. Kemudian juga hal yang menjadi PR bagi kami khususnya adalah pembentukan pendidikan itu juga sudah terlaksana. Kemarin kami bersama KP kami itu mengundang dari guru penggerak senior yang kami datangkan dari kecamatan lain, sehingga di situ kita bentuk dalam forum IHT ya Bu, nanti tolong diberi masukan untuk materi, karena pada saat itu kami sebagai yang dituakan tidak bisa menunggu secara utuh karena ada agenda lain juga, sehingga pelaksanaannya itu dikaper langsung oleh KP kami, yaitu Bu Farida juga Bu Diana. Gitu. Nah, ini perkembangan terakhir yang ada di Puro 2 Bu Ayub, sehingga apa yang menjadi detailnya nanti untuk berbicara dan lain sebagainya mungkin akan dikaper oleh KP kami berdua. Kemudian di sana juga ada hal yang berupa tindak lanjut. Nah, ini yang menjadi praktek baik itu. Tindak lanjutnya kami ada beberapa rekomendasi, nanti bisa juga karena ada sumarinya, rangkuman nanti bisa juga disampaikan oleh KP kami. Ini hal yang terakhir yang terjadi sebagai tindak lanjut dari apa yang menjadi PR kami di PMO yang bulan Maret lalu. Sehingga tindak lanjutnya yang pertama ada tadi pelaksanaan P5 yang kedua dengan tema rekayasa transportasi. Kemudian yang kedua itu adalah praktek baik, yaitu komunitas belajar, itu sudah terlaksana juga. Kemudian yang ini yang akan kami hadapi Bayep berkaitan dengan Pindik di Dinas Kabupaten Sragen, itu pameran inovasi pendidikan. Saya yang bersama dengan SD Proyo Pak Didik, kemudian yang kedua juga dari Wali Songo, itu yang angkatan 1, ini diminta partisipasi ikut peran dalam rangka pameran, sehingga apa yang menjadi materi kami khususnya di dalam pameran nanti ini perlu saya sampaikan juga Bayep, ini apa yang kami hasilkan, sehingga nanti semua yang dihasilkan dari P5 kemarin akan saya berangkatkan juga dalam produk kuliner tradisional, itu akan menjadi pameran, materi pameran. Itu yang menjadi perhatian terakhir kami khususnya berkaitan dengan program sekolah penggerak ini. Begitu, terima kasih Bayep. Baik, nggih Bapak, matur nuwun. Saya coba bedah satu-satu dulu. Yang pertama
dari komunitas belajar. Alhamdulillah kalau sudah mulai dirintis, monggo bisa diinformasikan kemarin yang sudah itu Sinten yang menyampaikan materi. Jadi komunitas belajar itu dari gurunya Bapak, ada 8 guru nggih di Puro 2. Nah, itu Sinten yang menyampaikan dan terkait apa, kemudian jadwal selanjutnya kira-kira kapan. Satu dulu terkait komunitas belajarnya niku, terus pundi Bapak? Iya, terima kasih Bayep. Untuk yang kemarin, untuk komunitas belajar, ini memang tahap awal kami mendatangkan pemateri ini, artinya untuk memberikan gambaran kaitan dengan PMM yang kemarin di sekolah kami itu belum bisa muncul, ya belum bisa muncul dari 9 personal itu kan hasilnya seperti apa belum tahu, sehingga dari kendala yang ada di situ kami tidak lanjuti dengan mengundang guru penggerak dari kecamatan lain itu, karena di sana dia itu pemateri itu sudah menunjukkan kinerja khususnya berkaitan dengan aksi nyata, karena kendala kami ada di aksi nyata, sehingga seperti yang sudah terlaksana muncul dari kami dari 9 orang guru itu kita sudah menerima hasilnya, semuanya dalam status sudah lulus. Terima kasih sekali. Ya, ini kemudian dari rekan-rekan semua menjadi menjadi ikut serta di dalam forum itu, sehingga dari yang pertama ini tadi sudah saya sampaikan bahwa akan ada rekomendasi-rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti. Nah, ini nanti tolong untuk yang Bu Farida, Bayep yang kemarin membuat sumarinya, nanti bisa disampaikan hal seperti apa yang harus ditindaklanjuti, karena selain itu menunjukkan pada bagaimana cara melampaui PMM itu sudah terlaksana, tapi kendala-kendala itu ada juga sharing sessionnya, sehingga hal-hal yang perlu itu ada juga tersampaikan, sehingga ini yang menjadi perhatian kami berikutnya. Begitu, terima kasih Pak. Oke, nggih Pak, mboten napa-napa kalau terkait dengan aktivitas sekolah, misalnya kok kebutuhannya seperti itu. Nah, namun karena memang konsepnya dari pihak perancang kurikulum itu diharapkan dari sekolah, internal sekolah itu mengembangkan ada yang namanya komunitas belajar itu tadi. Jadi di sini tidak melibatkan dari pihak luar, terlepas dari kebutuhan sekolah mengundang pihak luar dalam kebutuhan materi apapun boleh. Nah, tapi ada kayak forum tersendiri yang berbeda dengan rapat atau briefing. Jadi dari guru internal, gurunya Bapak Puro 2 itu bergantian untuk menyampaikan materi. Jadi ada satu sebagai narasumber, yang lainnya nyimak. Nah, nanti kayak muter gitu Pak, mau sebulan 2 kali, bulan 3 kali, itu mboten nopo-nopo, yang jelas diharapkan ada dan segera dirintis ini Pak. Kalau misalnya belum, jadi secara internal dulu, monggo materinya bebas apapun, mau berbagi caranya ngedit Canva atau menggunakan quizzes atau terkait kurikulum atau terkait diferensiasi assessment, bebas pokoknya apapun yang melibat kayak belajar bareng aja Pak gitu. Tidak harus dirancang yang sekiranya formal atau bagaimana gitu, enggak apa-apa, yang jelas adanya komunitas belajar dari internal sekolah gitu Pak Wardi. Mungkin barangkali untuk di PMO bulan Mei saya harapkan nanti sudah ada cerita baru terkait dengan komunitas belajarnya. Kemudian lanjut tadi Bapak
sudah ngendikan terkait PMM, alhamdulillah nggih ada progres yang sangat baik, apresiasi kagem Bapak yang sudah memimpin dan mengkoordinasi guru di Puro II. Kalau saya lihat data terakhir yang saya punya itu bulan April nggih, awal bulan April kemarin ditarik dari data tersebut. Kalau data tersebut itu masih 8 guru, Pak. Tapi mboten nopo-nopo itu nggih angka yang sudah baik. 8 dari 9 kan jadinya kurang 1. Nah, tapi itu data April kemarin. Barangkali nanti kalau saya sudah dapat data yang bulan Mei, yang 9, 8-nya berubah jadi 9, seperti yang tadi Bapak mengatakan kan seluruhnya sudah sapu bersih. Nah, itu bisa saja. Tapi data yang April yang saya punya itu untuk Puro II sudah baik. 8 dari 9 sudah lulus topik. Jadi Bapak sudah ibaratnya ayem gitu nggih, karena mau nggak mau penarikan data dari PMM itu sangat diperhatikan. Penting banget karena kan itu data valid gitu, diambilkan dari sistem gitu, itu sebagai bentuk implementasi dan guru wajib lulus topik. Jadi alhamdulillah 8 dari 9 di data yang saya miliki Puro II semuanya sudah lulus topik gitu Pak. Itu sudah baik. Jadi kemarin keruwetan atau kebingungan masih belum ada solusi terkait aksi nyata, terus saya coba Pak mungkin barangkali itu videonya terlalu besar atau coba dikompres atau bagaimana sudah dapat pencerahan melalui guru penggerak senior tadi ya, saya ikut senang dan Bapak bisa ayem gitu nggih terkait dengan PMM-nya. Semoga di data bulan Mei sekolah saya semuanya sudah sapu bersih. Kalau berdasarkan data bulan April, karena saya cuma nyari 5 sekolah, karena yang ketemu cuma 5 sekolah itu yang sapu bersih, sementara ini dari Pak Haryadi JT1 itu sudah sapu bersih, karena gurunya Pak Haryadi termasuk Pak Haryadi hanya 7, kalau Bapak kan 9 gitu. Ya, begini mungkin Bayub ini sekedar masukan. Yang tadi disampaikan Bayub dari 9 itu 8, ternyata di Puro II itu menyisakan 1 yaitu guru penjas. Ini kan untuk linknya itu masih SMP Bu. Kodiknya SMP, sehingga saya tanya untuk yang Pak Supri itu, sehingga coba tolong segera ditarik untuk masuk ke Dapodik SD karena dulu basicnya SMP. Sehingga terakhir kemarin saya dapat informasi beliau sudah menyampaikan Pak ini sudah bisa masuk di Dapodik SD. Ya mudah-mudahan nanti bisa memberikan perubahan di 9 tadi Bu. Karena yang terlihat itu yang terakhir karena yang menjadi kendala itu kan karena masuknya tadi, sehingga saya kira tidak ada masalah. Oh berarti aslinya gurunya Pro 2 ada 10, cuma yang terdata masuk Dapodik hanya 9 gitu Pak? Bukan, bukan. 9, tetapi yang penjas itu kan Dapodiknya dulu awalnya masih di Wali Songo Bu, karena itu guru baru. Sehingga update datanya itu lewat SMP Wali Songo, sehingga dia terangkat lewat P3K masuk di Puro II, sehingga Dapodik awal itu masih di SMP, sehingga belum bisa masuk di SD. Oh, tapi untuk yang April ini Dapodiknya kan sudah ada angkanya 9 Pak. Yeah. Jadi data guru di Puro II itu 9. Nah, 9. Ya itu udah data Dapodiknya. Kalau memang Bapak guru olahraganya itu namanya bisa login dengan akun belajar ID-nya, ya saya rasa udah Dapodiknya udah masuk ke Puro karena udah 9 gitu. Iya. Oke Bu. Ya seperti yang terjadi ya. Nggih, sebelum lanjut pripun Bu Vidiana, monggo. Kok saya ngitungnya cuma 8 sih Bapak gurunya. Gurunya 8. 9 itu dengan Pak Warsi. Nggih. Nggih itu kan kemarin yang 8 sudah lulus niku. Yang 1 niku nggih leres niku Pak Supri yang
guru olahraga. Tapi katanya bulan ini sepertinya sudah bisa gitu, tapi nggak tahu sudah termasuk apa dereng nih kok. Nggih, enggak apa-apa, nanti coba kita follow up lagi karena cuma tinggal 1 nggih. Itu saya ringkan lah gitu ya. Jadi kalau cuma kurang 1, kurang 2 karena kan di bulan Juni kita ada luring. Nah, ini gongnya karena refleksi akhir tahun ajaran. Jadi harapan saya ketika refleksi tahun ajaran itu seluruh guru yang terdata di Dapodik sekolah Bapak Ibu dampingan saya itu sapu bersih. Itu harapan saya. Ketika bulan Juni refleksi akhir tahun gitu gitu. Tapi apabila kok ada sesuatu teknis yang di luar kuasa kita ya enggak apa-apa. Yang penting kan kita udah mencoba gitu sih Bapak Ibu itu. Kalau untuk PMM saya Puro 2 lumayan ringan karena cuma tinggal 1 gitu. Ada yang 1, ada yang 2. Ini yang rada banyak ada saya punya 2 SD dari 5 SD ya udah nanti gimana gitu. Baik, nggih Pak Wadi terkait komunitas belajar sampun saya sampaikan, P5 sudah. Lalu kemudian sekarang Bapak Bu gurunya Bu Vidiana dan Bu Farida mohon secara bergantian dapat menyampaikan nggih yang pertama terkait dengan diferensiasi pembelajarannya. Ada hal baru mboten terkait dengan metode mengajar yang ibu-ibu terapkan di kelas ibu-ibu masing-masing. Lalu yang kedua berikutnya terkait dengan assessment. Ini besok mau assessment sumatif nggih. Saya mau nitip ke Bu Ibu, walaupun saya yakin Bu Diana dan juga Bu Farida kemarin UTS, walaupun tidak ada UTS sebenarnya, tapi kita sebut aja UTS formatifnya sudah baik karena sudah menerapkan teaching and the right level, berpusat pada peserta didik dan ada variasi soal, itu sudah baik dan diselenggarakan secara mandiri, itu sudah baik. Nah, semoga untuk sumatifnya bisa ditingkatkan, mohon bisa disampaikan secara bergiliran gimana persiapan konsepnya. Dan saya berharap kemarin kan saya sempat bilang seluruh warga sekolah tuh pengennya saya terkena dampak, terimbas dampak dari wah Puro 2 ini sekolah penggerak ya, wah dapat Chromebook dan yang lain-lain. Nah, kalau memungkinkan untuk ujian sumatif besok itu Chromebook dimanfaatkan. Bisa menggunakan Quizzes, Kahoot ataupun aplikasi teknologi pendidikan yang lain, jadi anak bisa semakin antusias. Nah, terus terkait dengan metode dan variasi assessment nanti bisa disampaikan mata pelajaran mana yang tidak tertulis atau kalau tertulis seperti apa, mungkin bisa dari 6 atau 7 mata pelajaran ibu-ibu ya bisa disampaikan 3 atau 4 tidak apa-apa, konsepnya seperti apa terkait dengan persiapan assessment sumatifnya. Lalu selanjutnya Bapak Bu Ibu di awal kan ada kelompok nggih di awal semester kemarin. Nah, mungkin bisa diceritakan perkembangan kelompok tersebut. Misalnya di Budiana itu ada 3 kelompok. Oh, yang kelompok yang ketiga tuh isinya ada 5 murid, terus sekarang udah nggak ada kelompoknya yang ketiga ini karena udah pindah ke kelompok yang menengah. Coba diceritakan perjalanan dari peserta didik Bu Ibu gitu, bisa diambil contoh 1 rombel atau 1 kelas, pripun perkembangan dari kelompok Bu Ibu dari pertama asesmen diagnostik dilakukan, formatif dan sampai yang terakhir itu. Jadi progres hasil belajar dari peserta didik di kelas Bu Ibu. Mungkin barangkali itu dulu yang bisa Bu Ibu sampaikan, ceritakan perkembangannya. Monggo sinten riyen silahkan. Nggih, Bu Diana dibuka dulu audionya. Nggih, sampun. Nggih, untuk perkembangan dari 3 kelompok yang saya
buat di kelas saya itu masih belum ada perkembangan signifikan, Bu. Baru 1 bulan ini, karena kebetulan juga pas Ramadan juga, jadi untuk kegiatan pembelajaran juga jamnya dikurangi. Untuk kegiatan masih sama, maksudnya untuk kelompoknya masih belum ada perkembangan signifikan. Lalu untuk kegiatan pembelajaran juga saya belum menerapkan metode-metode baru, jadi masih menggunakan metode-metode yang lama. Tapi ada beberapa yang saya lihat siswa yang lebih berani itu sih, yang saya lihat di kelompok 3 sudah mulai mengeluarkan pendapatnya, mau menjawab ke depan kelas. Biasanya kan masih kalau bahasanya Jawa itu udur-uduran, masih belum mau. Nah, ini kebetulan juga di kelompok 3 sudah ada peningkatan untuk keberaniannya. Lalu untuk persiapan asesmen sumatif akhir tahun nanti, saya mau menggunakan tiga tes yang berbeda. Jadi nanti masih ada yang tertulis juga di beberapa mata pelajaran, kemudian yang secara langsung saya tes, jadi lisan, ada yang lisan juga, meskipun ada instrumennya, tapi saya mau ngecek lisan, jadi langsung berhadapan dengan saya, lalu menggunakan IT dari Chromebook juga. Nanti saya akan mencoba menggunakan kuis. Saya juga masih belajar, Bu. Nanti minta bantuannya Bu Farida juga. Itu sih untuk sementara ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nggih, matur nuwun Bu Diana, nanti kita bahas. Selanjutnya monggo Bu Farida, silahkan. Ibu, untuk kegiatan pembelajaran PAI, untuk metodenya kemarin saya mencoba untuk, karena PR dari Bu Ayub itu sebenarnya pakainya Chromebook ya Bu, tapi kemarin saya mencoba untuk memakai HP. Jadi anak-anak itu saya suruh untuk membawa HP, yang punya HP sendirilah, bukan punya nih orang tua. Saya suruh bawa, terus saya buat game dari Quizzes. Jadi saya buat soal-soal dari Quizzes. Mereka saya suruh mengerjakan, tapi mengerjakannya itu bukan yang cuman biasa diklik itu enggak, tapi ya kayak main game itu. Jadi cepet-cepetan, ketika jawab bener terus rankingnya langsung naik gitu, bisa dilihat sekarang. Jadi mereka yang saya lihat kemarin antusias sekali, karena kan game juga kalau mereka itu ya apa ya, masih melekat lah game sama HP terutama. Jadi kemarin saya lihat antusiasnya cukup menarik dan nggak membosankan gitu. Tapi sebelumnya juga saya kasih materi dulu tentunya. Materi dulu terus baru itu. Kemudian untuk persiapan asesmen sumatifnya sama seperti Bu Diana, mungkin nanti menggunakan tertulis juga, lisan juga, dan mungkin IT juga nanti akan saya pakai. Dan untuk perkembangan siswanya, karena kelasnya juga sama seperti Bu Diana ya, yang saya ampu di kelas 4 ini, sama yang kelompok 3 yang nggak ada suaranya, yang nggak percaya diri ketika menyampaikan pendapat, sekarang saya lihat lebih berani berpendapat. Ya walaupun kadang agak jawabannya agak nyeleneh atau gimana, yang penting udah berani dulu gitu, udah bagus. Kemudian untuk kelas 1-nya yang kemarin itu baru 3 kelompok, kayaknya jadi 3 kelompok, kemungkinan nanti lama-lama jadi 4 kelompok, nanti malah saya jadikan 4 kelompok. Karena saya lihat yang pinter itu jadi menonjolnya tuh jauh sekali dengan yang satu kelompok yang saat ini jadi satu kelompoknya kayak gitu Bu Ayu. Oke, saya coba kasih tanggapan dulu ke ibu-ibu ya. Bu Diana, terkait kelas 4 itu misalnya yang variasi asesmennya, misalnya kok Bu Diana udah merancang itu, saya cuma mau nitip barangkali bisa komplit itu dalam artian jika memungkinkan, sekali lagi jika memungkinkan, dan kondisi rombel kan yang tahu dari wali kelas dan guru mapel nggih. Yang pertama itu ujian lisan. Misalnya kok bagi ada anak kelas 4 yang belum bisa baca ya,
ampun dipaksakan ujian tertulis gitu. Lalu ada tertulis. Lalu kemudian ada praktik. Nah, praktik ini ada variasi juga. Ada yang di kelas bersama-sama, ada yang bisa dilakukan di rumah. Nah, lalu kemudian ada yang barangkali kok memungkinkan itu kayak anak itu ada proses nunggu gitu loh. Kayak dulu itu kan kayak kita tuh tanaman itu yang kayak dari apa sih biji kacang hijau terus kayak dia numbuh-numbuh gitu. Ya, misalnya contoh itu aja. Jadi ada pengamatan yang enggak instan praktik sekali jadi gitu. Nah, itu monggo nanti dicari-cari mana yang memungkinkannya gitu. Nah, kalau Bu Farida, ya saya harapkan juga ada lisan juga ada tertulis juga ada, oh ada praktik yang langsung di kelas, oh ada yang misalnya di rumah men-challenge anak yang seperti apa, tadi disampaikan sudah menggunakan kuisis dan game anak antusias karena mungkin sebelumnya belum pernah dan itu kan seru ya, langsung kelihatan rankingnya dia bisa langsung lihat gitu kalau pakai kuisis gitu ya, itu dipertahankan nanti bisa dipakai kembali dengan variasi dan dalam komunitas belajar nanti Bu Farida bisa membagikan pengalaman Bu Farida ngajarin Bapak Ibu guru yang lainnya yang sekiranya belum menggunakan kuisis bisa diajak pelan-pelan pakai kuisis, pakai Kahoot. Oh, misalnya kalau belum memungkinkan pakai Chromebook, iya pakai handphone anak-anak sendiri tidak apa-apa, tapi kalau ada yang belum punya handphone, kan kasihan nih kalau yang lainnya pakai handphone dia enggak, ya sudah dia dipinjamin Chromebook gitu. Dia nanti dikasih pemahaman ya ke anak karena kan ya intinya jangan sampai menimbulkan anak tuh merinan karena kan anak kecil gitu ya. Ya nanti bagaimana dikasih penjelasan. Nah, kalau di sekolah lain itu ada yang punya tablet, inventaris tablet. Nah, itu bisa menjadi salah satu agenda atau ke depan harapannya sekarang kan kita itu kan komputer, laptop atau Chromebook ini atau tablet, alat-alat untuk mendukung belajar anak kan memang tuh udah menjadi kebutuhan pokok gitu. Jadi semoga nanti ke depan bisa semakin lengkap dan anak peserta didik dari Puro 2 bisa semakin merasakan manfaat dari program-program yang miliki dari Puro 2 gitu. Jadi nanti mana yang bisa dipakai ya anak pakai gitu. Itu lalu kemudian terkait ini kan kita udah mau menjelang akhir semester nggih. Saya cuma mau nitip persiapan untuk sumatifnya dimulai dari sekarang karena kan kadang besok itu kan akhir tahun modul P5-nya harus jadi, lalu kemudian modul ajar, yang kemarin belum, misalnya kemarin modul ajarnya baru satu guru baru punya satu, ya nanti Bapak bisa memonitor, motivasi dan memfasilitasi guru-guru di Puro 2, harapannya ya setiap mata pelajaran punya modul ajarnya, guru sudah bisa buat modul ajar dan itu alurnya sesuai Pak, alurnya sesuai itu yang paling pertama yang harus dipersani dulu dikaji KUSP-nya dari Puro 2. KUSP setahun yang lalu dengan yang sekarang Puro 2 sudah pendampingan selama 1 tahun, sudah menjalankan selama 1 tahun, apa pengalamannya, seperti apa itu dimasukkan dalam KUSP-nya. Nah, KUSP ini di breakdown di modul ajarnya. Namun sebelum buat modul ajar, harapannya Bapak Ibu guru itu melakukan assessment diagnostik ke peserta didiknya. Jadi itu bisa menjadi bekal, metodenya nanti begini karena hasil assessment diagnostiknya begini. Nanti di minggu sekian ada formatif, berubah lagi dari kelompoknya misalnya tadi Bu Farida cerita dari 3 mau dibuat 4 atau Bu Diana dari 3 malah ke 2. Nah, itu kan berarti ada pengembangan di situ. Lalu berikutnya
Pak Wardi, yang saya mau coba sampaikan ke Bapak, tahun kedua nanti itu kan kelas 2 dan kelas 5 nggih. Nah, alhamdulillah kan guru semua sudah lulus PMM, jadi pengetahuan terkait dengan kurikulum merdeka ini kan udah punya untuk pengetahuan awal. Nah, mohon juga Bapak mempersiapkan guru kelas 2 dan guru kelas 5 melalui pemantapan di komunitas belajar ataupun agenda-agenda peningkatan kompetensi. Supaya tidak mendadak dan nanti bisa kayak enak gitu loh Pak. Guru juga ndak nervous karena kemarin Wonokerso 3 kan guru KP-nya ada perubahan karena gurunya kan diangkat kepala sekolah Pak. Nah itu di bulan pertama, bulan kedua PMO itu kayak masih takut-takut sebenarnya gimana, tapi sekarang ini bu gurunya menyampaikan wah sudah sedikit paham, sedikit enjoy dan ini gitu. Nah, harapannya di pendampingan tahun kedua itu tidak mulai menjelaskan kurikulum merdeka lagi gitu loh Pak. Jadi sudah kayak bisa cerita ini diferensiasinya gimana. Oh, asesmen diagnostiknya melakukan apa gitu. Jadi ada persiapan itu gitu sih Pak. Nggih, Pak Wadi badhe ngendikan monggo. Oke, siap. Begini Bu, untuk yang tahun kedua nanti karena memang saya merencanakan bergeserkan personal pegang kelas ini. Artinya apa? Karena saya melihat secara umum itu dari siswa-siswa kami itu kan kemandiriannya kurang, sehingga artinya apa? Percaya dirinya kurang. Saya ingin menempatkan personal baru di kelas bawah. Mungkin nanti ada pergeseran. Nah ini nanti untuk yang tahun depan saya kira saya juga menyesuaikan dengan apa yang disampaikan Bu Ayub tadi, kaitannya dengan pemahaman kurikulum dan sebagainya. Saya kira sudah tidak ada masalah ya. Ini yang mungkin yang perlu saya tidak lanjuti, mungkin yang sudah dilaksanakan oleh Bu Farida, kemudian yang kedua juga Bu Diana. Ini berkaitan dengan praktek baik tadi. Kalau saya lihat seperti Bu Farida sering sekali ngadep statusnya itu pembelajaran bagus sekali. Ya ini mungkin perlu penularan. Ini yang belum ya, yang belum. Karena dari video-video yang sudah saya lihat itu luar biasa. Itu yang perlu mungkin saya tekankan untuk nanti bisa diimbaskan kepada rekan-rekan yang lain yang selama ini mungkin kelas 2 di luar kelas 1 dan kelas 4 ini yang di luar penjenengan yang belum. Ini nanti misal contoh puisis, mungkin tidak semua orang belum tahu itu, nanti bisa dikembangkan. Ya, untuk yang tahap yang kedua nanti seperti itu. Saya minta untuk yang peran lebih ya. Kalau selama ini memang kan baru praktek untuk diri sendiri. Ini nanti yang akan mungkin saya ingin tekankan di situ. Praktek baik yang selama ini di kelas sesuai dengan pembelajaran kelas masing-masing bisa untuk diimbaskan ke yang lain. Artinya apa? Seperti yang menjadi rekomendasi guru penggerak di awal tadi, salah satunya kan bagaimana berkreasi di kelas, sehingga nanti itu sangat luar biasa. Begitu Bu Ayub. Terima kasih sekali. Nggih, Bapak, saya juga ikut senang dengarnya dan ampun supe semuanya didokumentasikan, dipublikasikan. Kan sudah punya YouTube Puro 2 nggih. Jadi dari Bu Farida, dari Bu Diana ataupun Bapak Ibu guru yang lain, aktivitas kelas ya bisa dipublish ke situ. Jadi nanti bisa untuk profil sekolah, publikasi, lalu kemudian ketika ada monitoring program ini berbagi praktik baiknya enak gitu ya, nyampeinnya dengan mudah, tinggal kirim link gitu udah tahu. Lalu kemudian kalau bisa juga di PMM itu kan ada yang inspirasi apa sih yang kotaknya yang kita bisa ya apa Bu Farida? Ya. Video inspirasi itu ya. Video inspirasi. Nah, Pak itu dimotivasi dan didorong guru-gurunya. Jadi kadang itu kan
aduh nanti kalau nggak oke gimana, aduh masih belum dan sebagainya. Nah itu dijauhkan, jangan mikir gitu toh. Jadi videonya Bu Farida, videonya Bu Diana, dan video Bapak Ibu guru yang lain diunggah saja di PMM Video Inspirasi selain di YouTube. Jadi nanti bisa dibagikan gitu Pak. Jadi saya juga mendorongnya tidak hanya dipublikasikan di YouTube, tapi juga di PMM. Bukan yang bukti aksi nyata gitu terkait lulus topik niku mboten, tapi tersendiri Pak yang di video. Aksi nyata nih. Nggih, di luar aksi nyata itu Pak, itu cuma tinggal unggah-unggah aja Pak, dan kadang aduh nanti gimana kalau dilihat guru lain, sekolah lain kan itu, enggak apa-apa Pak, malah ya kalau dilihat kadang siapa tahu malah enggak tengok. Jadi kadang kayak cuma ya. Untuk video inspirasi itu saya sudah pernah ngupload 1 kali Bu itu. Nah, ya udah tosip toh. Iya, sama yang tugas dari Bu Ayub kemarin kan kita dapat tugas itu untuk membuat modul ajar sendiri. Nah, itu sudah dilakukan juga oleh kami 3 guru. Alhamdulillah. Coba diupload juga di PMM. Ya, sip itu. Nah, jadi nanti Pak Wardi bisa mendata. Kan gurunya Puro itu kan ada 9 plus Pak Wardi, berarti anggaplah 8 nggih. Nah, 8 guru itu Bapak monitor yang sudah punya modul ajar ada berapa. Oh misalnya Bu Farida udah punya 3 misalnya dari 6. Oh Bu Diana udah punya 3 dari 6. Oh Bu Sinten, Pak Sinten. Nah harapannya itu nanti seluruh guru memiliki modul ajarnya sendiri untuk setiap mata pelajarannya dan diunggah ke platform PMM tadi Pak. Alhamdulillah kan Bu Farida kan sudah mengawali nih. Nah tapi kalau kita ada peringkat, kalau direfleksi itu kan ada tahap 1, 2, 3, dan 4 sekolah masuk di tahap mana. Nah ketika sebagian besar gurunya punya modul ajar dan unggah ke PMM, sebagian besar, nah itu berarti sudah masuk di tahapan yang keempat. Tapi kalau masih, oh ini ada, oh kalau sudah ada berarti mungkin masuk kedua atau bisa ketiga gitu. Jadi mungkin lebih didorong, dimotivasi. Jadi nanti ada data yang masuk Pak ke PMM. Karena pengambilan data dari kementerian itu cuma PMM aja Pak. Sama laporan. Kan saya itu kan setiap bulan diminta kirim kayak monitoring ya untuk PMO ini kan saya diminta klik opsi berapa kayak gitu. Nah itu juga terekam di datanya di sana gitu Pak. Nah baik selanjutnya mohon dapat diceritakan Pak Wardi terkait dengan aktivitas Bapak sebagai kepala sekolah di pengembangan jaring karir Bapak itu di Dabin, di Gugus, di K3S itu peran Bapak dan seperti apa? Apa ada hal baru yang bisa dibagikan Pak Wardi? Monggo. Nah, terus kemudian atlet yang tadi Bapak sampaikan dari Puro 2 itu seperti apa? Dan monggo Pak selanjutnya. Oke, terima kasih Bu Ayub. Ini berkaitan dengan peran aktif di KKG, ya. Ini yang jelas di Kabupaten Sragen saat ini memang baru digalakkan dalam rangka menghidupkan kembali KKG yang selama pandemi itu memang aktivitas. Nah, dalam hal ini Bu Ayub perlu saya sampaikan untuk KKG di Dabin kami yaitu Nakula itu kemarin sudah diawali dengan aktivitasnya yaitu mengumpulkan semua anggota KKG di Dabin Nakula yang terdiri dari 5 sekolah. Kemudian tindak lanjutnya Bu Ayub ini yang perlu saya sampaikan karena sampai saat ini itu masih banyak sekali dari kegiatan-kegiatan yang utama sehingga untuk KKG itu belum bisa terlaksana
secara penuh, sehingga praktis untuk kegiatan KKG ini dari pihak gugus Nakula yang dimana salah satunya hanya saya sebagai anggota, ketua KKG sudah merencanakan kegiatan-kegiatan, tetapi dalam hal ini kemarin dari pembicaraan awal itu diutamakan bagaimana penuntasan PMN, penuntasan PMN. Namun demikian sampai saat ini belum terlaksana, Bu Ayub, sehingga kemarin ada wacana dari kami khususnya Sekolah Penggerak itu diminta untuk sebagai pemandu. Kami persiapkan beliau berdua, Bu Farida juga Bu Lidiana ini sebagai pemandu di KKG. Namun belum bisa terlaksana begitu. Terima kasih. Oke, nggih Bapak, semoga aktivitas Bapak di jejaring karir tadi juga bisa berimbas terkait dengan pola pemimpinan itu harapannya efektif dan efisien gitu. Nah, itu harapannya, Pak. Lalu kemudian Pak Wardi, Bu Diana dan juga Bu Farida, saya ingin menyampaikan sebenarnya ini bukan hal baru nggih. Ketika kita lokakarya, materi-materi ini juga selalu disampaikan, namun saya juga akan menyampaikan kembali. Mohon dapat lebih diperhatikan peserta didik Bapak Ibu nggih, di SD, di pendidikan dasar. Jangan sampai ada anak-anak yang sekiranya melakukan perundungan, mengalami perundungan, kekerasan seksual, dia sebagai korban ataupun sebagai pelaku dari PTK ataupun dari teman-temannya gitu. Jadi sekolah damai dan juga sehat itu penting banget, karena kemarin-kemarin kita sempat jadi sedih ya ketika ada ada berita anak SD yang sampai bunuh diri karena katanya diejek nggak punya bapak atau nggak punya ibu, ya saya lupa detailnya, lalu kemudian ada mendapatkan perundungan dan yang lain-lain. Nah, itu yang sangat buat prihatin dan saya tidak harapkan terjadi untuk kita semua gitu. Jadi jangan sampai kasih kendor pengawasan dan juga pantauan Bapak Ibu kepada peserta didik nggih, jangan sampai ada pelaku atau penerima perundungan dalam hal apapun. Diferensiasi ini di awal-awal kan orang tua dan juga murid itu menerimanya sebagai sesuatu yang wah ibu pilih kasih, nganggapnya itu yang paling pinter dikasih soalnya itu. Oh kok anakku oh enggak ya, kok dibedain. Nah, mohon dikasih pemahaman, pengertian yang baik kepada peserta didik dan Bapak Ibu wali, Bapak Ibu orang tua, jangan sampai menerimanya itu malah nanti salah paham gitu ya Pak. Nah, di sekolah yang lain itu ada yang ya gurunya di Maido Pak jadinya gitu. Wah, kok pilih kasih, kok yang diberikan kok anakku malah kayak dianggap kayak kelihatan bodoh misalnya kok ini soalnya. Nah, mohon Pak Wardi sekiranya memungkinkan selaku kepala sekolah, selaku pimpinan memberikan penguatan. Nah, penguatan ini dapat dilakukan tentu saja dengan mengundang secara langsung perwakilan dari orang tua atau keluarga peserta didik ya Pak. Jadi disampaikan, didahului supaya tidak ada miskom. Karena yang menyampaikan ke saya terkait miskom dengan orang tua ini ada 2 atau 3 sekolah Pak dari 7 dampingan saya. Jadi kalau diundang, dipertemukan dengan yang memberi penguatan kepala sekolahnya menyampaikan bahwa saat ini sedang yang berlaku itu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu pembelajaran berpusat pada peserta didik, memang disesuaikan dengan hasil capaian belajarnya, lalu ketemu dengan Bapak Ibu guru semuanya gitu. Jadi kayak dikuatkan oleh sekolah bahwa adanya penyampaian itu. Jadi tidak hanya melalui WA group
guru masing-masing ke orang tua. Itu Pak yang ingin saya coba sharing ke Puro 2. Jadi ada penyampaian, dan apalagi kan ini kita menjelang sumatif akhir itu Pak. Itu lalu berikutnya saya mau tanya dan silakan disampaikan terkait dengan P5-nya. Progresnya sampai mana, modul proyeknya sampai mana, apa kalau sudah ada hitung-hitungan barangkali Puro 2 malah sudah punya hitung-hitungan sudah sekian JP nih yang belum sekian. Nah, itu bisa disampaikan. Monggo terkait dengan P5-nya. Ya, yang mungkin saya lebih dulu menanggapi Pak Yop kaitan dengan tadi yang disampaikan Pak Yop, yaitu kaitan dengan perundungan. Perundungan dalam arti L ini memang tidak bisa tidak bisa kita elakkan, memang selalu ada anak-anak seperti itu, tetapi tim kami kaitan dengan perundungan anak ini kan kadang-kadang ya aneh-aneh juga, mungkin perundungan secara fisik tidak, tetapi dengan ucapan yang menyangkut orang tua, nama orang tua, ekonomi orang tua, ini sering sekali muncul. Namun tim kami itu selalu juga di Puro 2 ini kita memberikan pencerahan, jangan sampai hal ini bisa berkembang. Jadi artinya kita juga mengantisipasi bahaya. Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan perlakuan yang berbeda ini, kita juga sampaikan memang kita tidak menutup mata. Di sekolah kami ada beberapa karakter anak yang bisa jadi dikatakan sebagai ABK ya ada, normal ya ada. Lah ini kalau sepanjang pengamatan kami dari guru-guru kami, dia juga tidak membedakan. Padahal bagi anak-anak yang ABK ini luar biasa Bu Ayo. Kita di keluarga besar Puro 2, guru-guru kami juga menyambut baik, tidak memberikan diskriminasi. Ini yang sungguh-sungguh kami rasakan, juga ditindaklanjuti dari KP-KP kami, khususnya Bu Farida, ini yang implementasi di pembelajaran. Nah, implementasi di pembelajaran tadi. Baik itu di kelas 4 maupun dan di PAI itu juga sudah muncul beberapa indikasi memberikan perlakuan yang sama sesuai dengan karakter anak yang berbeda-beda. Ini sungguh luar biasa. Ini bisa menjadi suatu tonggak awal bagi kami, karena memang pembelajaran di kami ini yang banyak terjadi di perlakuan khusus di kelas 4 dan kelas 3 gitu. Kelas 4 dan kelas 3. Ini yang agak lumayan banyak yang kategori lambat belajar. Ini yang luar biasa. Bisa ditindaklanjuti dengan pola pembelajaran yang berbeda juga. Ini terima kasih Pak Yub. Seperti itu yang kami sampaikan berdasarkan apa yang menjadi masukan Bu Ayu tadi kaitannya dengan pembelajaran yang berbeda tadi bisa sudah dilaksanakan begitu. Nggih, Bapak, alhamdulillah kalau memang seperti itu nggih Pak. Ya intinya kita sebagai pengganti orang tua ya di sekolah, kadang hari apes tuh nggak ada di kalender, dan ya memang saya kadang ya sampai kehilangan kata-kata Pak. Sebenarnya kalau ketemu panjenengan sedanten itu, saya kalau terlalu banyak minta diri itu tuh saya juga ya gimana, tapi tanggung jawab ya saya selalu menyampaikan Bapak Ibu, kita sebagai orang-orang terpilih yang punya tanggung jawab spesial dan dudukan spesial di mata Allah Subhanahu wa taala, karena yang dijaga itu tidak main-main nggih, terkait mental anak, terkait belajarnya anak dan yang lain-lain.
kita sebagai pendidik gitu. Jadi ya Bapak Ibu semangat selalu untuk terus mengawal, mendampingi anak-anak, apalagi anak-anak SD di daerah itu. Saya kadang kalau pas kunjungan kemarin itu ya sampai ya ada satu sekolah yang buat saya tuh sampai sedih banget Pak. Jadi gimana ya? Kadang kepala sekolah misalnya sudah nyaman dengan guru A. Oh, guru A ini juga bendahara BOS. Oh, juga diikutkan sebagai guru KP yang ikut aktivitas sekolah penggerak. Nah, padahal kan guru KP yang melaksanakan KM aktivitas sekolah penggerak ini kan itu diminta menyampaikan pembelajarannya, oh gimana diferensiasi dilakukan dan lain-lain. Nah, dengan kesibukan beliau ini sebagai bendahara BOS dan yang lain-lain itu pembelajarannya itu terus guys itu Pak, nggak kecekel Pak. Jadi jadi kelasnya itu nggak pernah itu terus selalu menyampaikan dengan tutor sebaya dan yang lain-lain. Saya prihatin kalau seperti itu gitu ya. Harapannya itu tidak sering terjadi gitu Pak. Nggih, baik, selanjutnya tadi saya terkait P5 nggih. Tadi kan saya sudah menyampaikan Bapak Ibu terkait pengalaman saya ketemu dengan part sekolah ya, masih ada beberapa part yang belum rapi. Nah, itu dari Puro 2 seperti apa terkait P5-nya. Monggo. Inten ingkang Saya boten menjawab nggih, Pak. Nggih, monggo. Untuk P5 kan waktu bulan Maret sudah kami sampaikan kalau sudah jadi nggih module. Tapi ternyata ketika penjenengan ngasih tahu untuk JP-nya itu ya menjumlah JP ternyata masih kelebihan. Jadi kami hitung lagi, kemudian kami sesuaikan. Untuk saat ini sudah mendapatkan 42 JP dari total intrakurikuler. Lalu yang sudah kami lakukan sudah 34 JP. Jadi tinggal 8 JP. Sebentar. Oke, sebentar Mbak Diana. Itu 48 JP dari intrakurikuler. 42. Totalnya kan 48 nih. 42 JP untuk semua. 42 itu P5-nya aja. Iya, P5-nya. Nah, itu berapa persen? 20 kah atau 20%? 20%. Saya soalnya ini tidak saya bawa atau untuk KSP-nya kemarin juga saya sesuaikan dengan jumlah JP intrakurikuler yang ada di KOSP yang sudah kami buat. Oke, nanti nggak salah 20% kemarin saya ngambilnya. Iya. Nanti tolong dicek lagi kok jumlahnya beda dengan JT1 dan 2 kali lipatnya nggih. Kalau JT1 kan intrakurikulernya 448. Terus 20% dari situ kan 90. Ya 89, sih terus anggaplah dibulatkan 90. Lah kok di Puro 2 itu totalnya 42, 20%. Jadi kan separohnya kan dari 90 itu nanti barangkali bisa dicek-cek atau yang di Puro 2 itu kebanyakan nanti seperti apa gitu. Nanti itu maksudnya kayaknya itu 42 itu dari proyek yang kedua ini, Bu. Hanya proyek yang kedua ini ya, Mbak. Yang kedua ini. Oh, oke. Jadi 90 itu kan ada 2 tema Bu Ayub itu. Yang pertama kan tema 1 yang kemarin kuliner itu. Kemudian yang kedua ya, tema nanti apa Mbak Yesa duluan. Terus saya pas terakhir, ya. Oke. Nggih, Pak, nggih. Apa namanya? Mungkin iya betul. Jadi 90 JP itu 1 tahun ya, 2 tema nggih. Oke, ya. Saya cuma ngambil 1 tema, kok. Kemudian untuk dimensinya sudah kami putuskan juga, kami mengambil 3 dimensi. Dimensi mandiri, kreatif, sama bergotong royong. Oke, ya sip. Oke, sip Bu Diana, nanti bisa dirapikan, didetailkan terkait dengan P5. Saya revisi lagi Bu untuk modul yang sudah kami buat. Oke. Jadi intinya ampun ngantos jadwal P5 itu tuh gendong intra gitu. Jadi memang harus dibedakan, mau dibuat blok 1 periode misalnya anak udah selesai, memang kami sengaja buatnya pas di liburan, boleh 2 minggu seluruhnya P5 juga boleh. Oh, kalau
Sragen kan sekolahnya sampai Sabtu. Ada sekolah yang Sabtu itu khusus di P5-in. Oh, itu juga boleh. Yang Kemarin penting juga seperti itu. Karena beda. ini banyak kegiatan, terus untuk pelaksanaan akhirnya saya ambil nanti setelah pelaksanaan sumatif akhir semester, Bu. Jadi untuk 8 JP itu nanti saya taruh di akhir gitu. Oke, yap. Ya, baik terkait dengan P5-nya alhamdulillah kalau modulnya sudah baik ya. Lalu kemudian JP-nya juga sudah terdata, sudah 42. Selanjutnya Bapak Ibu ada kendala mboten niki dalam melaksanakan KM-nya atau ada update kebijakan dari dinas ataupun kendala atau hal-hal lainnya yang barangkali Bapak Ibu hendak sampaikan, bagikan silakan dari internal ataupun hal-hal lainnya silakan. Barangkali ada. Sementara belum sepertinya, Bu. Alhamdulillah masih lancar ini. Masih lancar. Nggih. Selanjutnya Pak Wardi, ini saya coba untuk menampilkan indikator PMO nggih Pak sekedap. Ada yang kalau tidak keliru sudah saya coba sampaikan sebelumnya, tapi ini saya sampaikan lagi dengan nunjukin indikatornya jadi biar enak. Sampun ketinggal Bapak Ibu. Sudah, Bu. Ini saya mau coba nggih. Ini saya mau coba perbesar tapi kok kayak enggak bisa nggih. Semoga terlihat. Nggih. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, ini ada terkait dengan refleksi. Saya close dulu di sini. Nah, oke sudah bisa. Nah, jadi ada pertanyaan atau indikator di PMO itu terkait pelaksanaan KM. Ya, ini ada pertanyaan refleksi, evaluasi dan peningkatan kualitas implementasi kurikulum. Nah, diharapkan sekolah itu ada kegiatan selain komunitas belajar, selain rapat-rapat, selain briefing-briefing atau sharing session. Nah, ini tuh khususon pertemuannya itu khususon untuk merefleksikan, mengevaluasi dan meningkatkan kualitas implementasi kurikulum. Jadi khusus bahas terkait dengan kurikulum merdeka. Nah, nanti di sini ada beberapa indikator yang jadi indikator-indikator nggih Bapak Ibu saged mirsani ada opsi 1 sampai 4 ini yang mungkin perlu disiapkan itu data. Nah, data ini apa? Data yang untuk merefleksikan bagaimana pelaksanaan kurikulum. Data itu ya bisa dari video tadi Bu, misalnya Pak Wati kan tadi cerita Bu Farida ada video-video pengajarannya yang berdiferensiasi, kreasi-kreasi di kelas, atau kalau Bu Diana juga dengan video atau pelaksanaan P5-nya. Nah, ada data, lalu kemudian di sini kalau opsinya adalah refleksi dan evaluasi implementasi kurikulum.
dan pembelajaran cenderung satu arah dari pimpinan satuan pendidikan dan belum berbasis data. Refleksi dan evaluasi implementasi kurikulum dan pembelajaran dilakukan sebagian guru. Refleksi belum berbasis data, melainkan penilaian masing-masing guru berdasarkan pengalaman pribadi atau pandangan rekan sejawat. Sebagian guru menyesuaikan perencanaan pembelajaran berdasarkan hasil refleksi dan evaluasi. Refleksi dan evaluasi implementasi kurikulum pembelajaran dilakukan sebagian guru. Hasil refleksi berupa pengalaman dan persepsi guru serta rekan sejawat dilengkapi dengan data hasil belajar peserta didik serta masukan orang tua atau wali. Rapor pendidikan juga mulai digunakan data untuk refleksi dan evaluasi. Sebagian guru perencanaan pembelajaran berdasarkan hasil refleksi tersebut. Nah, rapor mutu pendidikan itu ngisinya kan setahun sekali nggih Bapak Ibu, atau kemarin ada sosialisasi pengisian rapor pendidikan itu nanti bagaimana, adakah kayak ngisi isian kurikulumnya nanti bisa kayak diselaraskan gitu Bapak Ibu. Jadi harapannya ada kegiatan yang khusus untuk merefleksikan dan mengevaluasi sehingga ada peningkatan kualitas implementasi kurikulum. Nah, mungkin ini yang perlu dirancang, apalagi ini mau mendekati akhir tahun ajaran, untuk mempersiapkan tahun ajaran yang selanjutnya. Gitu Pak. Jadi di sini ada, kalau kita lihat di opsi 4 yang paling baik itu refleksi dan evaluasi implementasi kurikulum dan pembelajaran dilakukan mayoritas semua guru. Hasil refleksi, pengalaman dan persepsi guru dilengkapi dengan data rapor pendidikan. Guru-guru dalam tim kecil berdasarkan kelompok mata pelajaran dalam satu fase atau guru kelas dalam satu fase dan atau berbagai mata pelajaran dalam satu fase atau level berdiskusi dan berkolaborasi untuk melakukan perencanaan pembelajaran berdasarkan hasil refleksi tersebut. Satuan pendidikan telah memiliki kebijakan mengenai refleksi dan evaluasi kurikulum, contohnya melalui komunitas belajar, pertemuan rutin guru, kebijakan tentang penulisan rapor, dan pemberian umpan terhadap peserta didik. Dan yang saya lihat, saya simak dari monitoring atau PMO kita, itu atau nanti bisa dikonfirmasi dan disampaikan terkait kolaborasi dengan masyarakat atau komunitas atau industri ya. Sebelumnya kan ada yang industri buat makanan itu. Nah nanti bagaimana, apakah ada kelanjutan atau di situ saja, di P5 itu aja gitu. Karena di sini kan ada beberapa opsi, misalnya di sini satuan pendidikan melibatkan komunitas hanya untuk mendukung kegiatan yang tidak berkelanjutan atau kegiatan yang tidak berkaitan dengan pembelajaran intrakurikuler maupun P5. Di sini satuan pendidikan melibatkan masyarakat atau komunitas atau industri untuk mendukung pelajaran intrakurikuler atau proyek P5 untuk kegiatan yang lebih jangka panjang waktunya. Nah, nanti bisa disampaikan bagaimana kolaborasinya. Nah, lalu kolaborasi dengan orang tua kan sampun, saya sudah baik. Nah, di sini ada kolaborasi antar guru. Gitu. Untuk berbagi praktik baik, berbagi info terkait perangkat ajar, modul, oh ini P5. Nah, ini bagaimana kolaborasi antar guru di Puro 2. Mungkin barangkali itu dulu yang ingin saya coba tindak lanjut. Saya coba follow up dari Bapak Ibu nggih. Yang pertama terkait agenda refleksi dari internal sekolah itu bagaimana,
kolaborasi dengan mitra, kabar perkembangannya bagaimana, apakah hanya di P5 kemarin atau seperti apa. Lalu kolaborasi antar guru untuk merancang modul ajar tadi bisa disampaikan lebih detail kabar yang dibagikan oleh Mbak Farida. Alhamdulillah modul ajarnya sudah ada nggih. PR dari saya berangkat dari PR. Nah, itu bisa diceritakan bagaimana proses kolaborasi antar guru nyusun modul ajarnya. Tuh. Nggih, monggo sinten ingkang badhe menyampaikan. Untuk kolaborasi yang dengan masyarakat atau wali siswa yang terbaru ini kami akan berkolaborasi lagi untuk pameran inovasi pendidikan, Bu. Tapi memang dari proyek kita yang pertama itu memang sempat berhenti, belum ada kelanjutan, cuma baru ini kami berkolaborasi lagi untuk persiapan nanti pameran inovasi pendidikan. Kemudian untuk pelibatan orang tua di intrakurikuler kemarin sudah saya coba di mata pelajaran saya IPAS, itu ada wali siswa memberikan materi, menyampaikan materi sesuai dengan pekerjaannya. Kebetulan materi saya waktu itu tentang jual beli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebetulan wali siswa itu bekerja sebagai penjual ayam, memberikan materi di kelas, kemudian anak-anak belajar langsung, jadi dari narasumber langsung yang terlibat dalam proses tersebut. Kemudian untuk kerjasama dengan sesama guru, pembuatan modul, kemarin kami juga merancang untuk modul yang kami unggah di PMM. Kebetulan saya mengambil mata pelajaran bahasa Inggris yang saya unggah, kemudian Pak Supri, guru olahraga, satu materi di PJOK, dan Bu Farida materi di PAI. Kemarin kami juga sempat berbincang-bincang untuk pembuatannya bagaimana dan lain sebagainya. Tapi untuk guru-guru yang lain masih belum, nanti semoga segera. Untuk yang lain termasuk yang komunitas belajar, kemarin pemikiran kami masih keliru, Bu, mohon maaf. Jadi nanti selanjutnya insya Allah segera kami tindak lanjuti untuk pelaksanaan komunitas belajar yang mengambil narasumber dari guru-guru yang ada di sekolah kami. Sementara itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nggih, baik, matur nuwun. Semoga kolaborasinya tidak hanya satu event aja, tapi ada berkelanjutan. Sudah baik kolaborasi untuk dengan orang tua atau wali dan mitranya. Selanjutnya mungkin bisa disampaikan yang kolaborasi antar guru tadi. Kalau Bu Farida kameranya terkendala, enggak apa-apa, enggak usah pakai kamera, atau siapa yang mau menyampaikan? Monggo Pak Wardi. Ya, terima kasih Bu Ayub. Ini sudah sampaikan kolaborasi dengan antar guru, ya, kaitannya dengan pelaksanaan seperti yang disampaikan tadi di awal. Ini memang kita dalam rangka pameran Vindik, kita semua memberdayakan di awal itu kita tawarkan untuk beberapa produk yang perlu kita sampaikan, sehingga dari apa yang dihasilkan di awal kita mengambil salah satu dengan diawali diskusi, karena pameran itu kan membutuhkan waktu, sehingga produk yang dipamerkan perlu juga tidak basi dalam waktu, sehingga ini sudah saya awali sehingga di koordinir dengan KP kami, sehingga ditentukan apa yang menjadi pilihan. Itu sudah kita awali dengan pembicaraan, sehingga di akhir pilihan itu kita menemukan satu, yaitu gula asem, yaitu minumannya, 2 produk nanti. Kemudian yang kedua yaitu kue pokis yang dihasilkan oleh siswa kelas 4, Bu, ya. Kelas 3 ya. Itu mulai semua dari unsur kelas 3 yang kemarin kita hasilkan di awal ketika P5 pertama. Ini dari apa yang menjadi
hasil diskusi itulah sehingga kita tentukan untuk menjadikan prioritas utama dalam rangka pengisian pendik. Begitu Bu Ayu. Oke, baik Pak. Untuk pengisian atau tadi yang modul ajar kolaborasi antar guru itu sejauh ini di Puro 2 bagaimana terkait pembelajaran atau penyusunan modul ajar atau kemarin misalnya ngisi PMM, terus sistemnya itu gimana? Nggih, antar gurunya. Oke, terima kasih. Untuk yang berkaitan dengan modul, kita di Puro 2 ini kita kemarin mengambil kebijakan untuk guru yang di kelas di luar sasaran kita suruh mencoba. Oke. Mencoba ambil dari apa namanya? Materi yang sudah disampaikan di awal khususnya yaitu JWJP itu, sehingga tolong dibuat dengan panduan sesampainya aja. Ini belum dipandu sehingga dari apa yang dihasilkan tadi baru 4 guru, ya, 4 guru yang sudah ada hasilnya. Untuk yang kelas di luar sasaran ini yang belum muncul sehingga mungkin perlu apa namanya pendampingan lebih ya, kaitannya dengan pemahaman kurikulum yang sekarang. Karena terus terang saja untuk yang kurikulum sekarang ini mungkin masih belum lengkap pemahamannya berkaitan dengan bedah kurikulumnya. Ini Bu Ayu, terima kasih. Oke, nggih. Berarti mungkin Mbak Farida bisa menyampaikan yang sudah jadi dan Mbak Diana juga modul ajarnya itu yang sudah jadi ada berapa? Kalau tidak keliru kan mata pelajarannya ada 6 nggih atau 7 ya. Nah, itu yang kemarin sudah mencoba buat itu berapa? Lalu kemudian bisa cerita guru lain itu seperti apa modul ajarnya? Bu Farida bisa jawab enggak ini? Atau kayaknya jaringannya ya? Kalau begitu saya coba menjawab nih Bu. Untuk SD Puro 2 kemarin 3 guru yang sudah mencoba membuat, yang kebetulan memang terlibat langsung di implementasi Merdeka ini. Jadi untuk saya di kelas 4 bahasa Inggris saya baru mapel bahasa Inggris baru 1. Kemudian Farida 1 di PAI, kemudian Pak Supri PJOK. Kemarin saya juga sudah menyampaikan ke teman-teman yang lain, tapi karena memang belum sasaran, jadi masih belum begitu paham. Taunya masih yang jenis RPP Bu, yang kurikulum Merdeka, bukan kurikulum Merdeka, kurikulum 13. Jadi mereka masih belum begitu paham, belum tahu yang kurikulum Merdeka, jadi masih belum mencoba membuat. Oke, nah Mbak Diana itu punya berapa modulnya yang sudah? Baru 1. Baru 1 bahasa Inggris itu. Ya. Nah, Mbak Farida masih belum ya. Nah, itu kalau memungkinkan nggih untuk tahun ajaran berikutnya, ya kalau bisa seluruh mata pelajaran sudah punya. Tapi kalau misalnya belum ya dari 1 itu ditambah 2, tambah 3. Nah, nanti guru-guru yang lain seperti apa gitu. Oke, Mbak Farida, kalau ada misalnya kok mendengar suara saya dengan jelas atau percakapan kami dengan jelas, barangkali bisa diketikkan enggak apa-apa, jadi saya bisa tahu progres. Kemarin itu 4 gurunya itu bagaimana prosesnya buatnya, itu bisa cerita aja. Atau dengan videonya di off-in juga enggak apa-apa, dengan suara aja. Atau mau pakai ketikan di kolom chat juga enggak apa-apa. Oke. Enggak, oke. Jaringannya nggih baik. Nggih sampun. Nanti terkait dengan modul ajarnya. Kalau suara oke, sudah ada. Oke. Masih bisa terdengar enggak ini, Bu? Saya Iya, terdengar, enggak apa-apa, suara aja enggak apa-apa. Iya. Suara aja enggak apa-apa. Silakan.
modul ajar baru 1 kelas untuk mapel PAI. Oh iya, karena Bu Wardah kan guru mapel ya, jadi semuanya kan agama Islam cuma ada kelas 1 sampai kelas 6. Oh iya, baru 1 kelas ya. Nanti sama seperti yang saya sampaikan ke Bu Diana, bisa ada penambahan dan ada kolaborasi nggih antar guru untuk penyusunan modul ajar tersebut. Gitu. Nggih. Selanjutnya di sini 1 terakhir ini sesi saya buka dulu. Mana tadi? Terkait dengan assessment ya, sebentar. Sudah munculkah Bapak Ibu? Belum, Bu. Oh, belum nih, Pak. Belum. Belum. Bentar. Oke, sampun, Pak? Oke, siap, sudah. Oke, nggih. Nah, ini ya. Keterpaduan penilaian dalam pembelajaran. Nah, ini saya sampaikan kembali karena mau menjelang besok sumatif. Di sini kalau kita melihat ke opsi 4 yang paling baik itu guru melakukan asesmen formatif pada awal pembelajaran dan hasilnya digunakan untuk merancang pembelajaran terdiferensiasi sesuai dengan tahap capaian peserta didik teaching at the right level. Guru mampu melakukan penyesuaian pembelajaran sepanjang proses pembelajaran agar semua peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Satuan pendidikan mengembangkan kebijakan yang mendorong guru untuk menggunakan hasil asesmen dalam merancang kurikulum dan pembelajaran. Nah, Pak Wardi, saya mau tanya terkait dengan kebijakan sekolah selama 1 tahun terakhir itu adakah kayak sekolah tuh buat kayak peraturan atau surat edaran atau kebijakan yang sifatnya di sini tertulis terkait pelaksanaan kurikulum merdeka yang menjadi penguat atau dasar Bapak Ibu guru melaksanakan kurikulum merdeka itu kira ada atau enggak Pak Wardi, dan kira-kira kebijakan yang selama ini diberikan dari Bapak itu sifatnya kayak lisan saja, instruksi atau bagaimana Pak Wardi? Ya, begini Bu Ayub, untuk kaitan dengan yang disampaikan Bu Ayub ini memang selama ini kita hanya sampai pada sharing session Bu. Jadi sharing session apa yang menjadi kendala kemudian apa yang diharapkan itu kita sharing. Jadi dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk kebijakan yang mengikat itu memang belum sampai pada level tersebut. Ini baru pada level sharing session sehingga semua guru kami tahu arah mana yang harus dituju. Itu seperti itu berdasarkan hasil diskusi tersebut sehingga dari KP kami kemudian guru-guru kami itu semua memahami apa yang menjadi kebijakan sekolah. Begitu Bu Ayu. Jadi secara terus berapa? Oke, nggih Bapak. Baik, Bapak Ibu, saya rasa cukup semuanya saya sudah punya gambaran nggih terkait dengan pengembangan dari mulai perencanaan. Sekali lagi saya sampaikan kembali dari mulai perencanaan mohon KOSP-nya juga dicek, direview, ditinjau lagi, lalu kemudian kalau pelaksanaan nah itu ada P5 nggih tadi sudah dibahas. Terus kemudian diferensiasi pembelajaran sudah berjalan dengan baik, lalu assessment persiapan sumatif, ampun supe, ada variasi sesuai dengan hasil belajar capaian dari peserta didik, lalu kemudian Bapak Ibu mohon mempersiapkan untuk aktivitas luring yang tadi saya coba bagikan informasinya kepada Bapak Ibu, ampun supe untuk coba cek JP dan dokumentasi, semua video diunggah ke YouTube, ke PMM, baik, terus
modul ajar bisa ada peningkatan, dan harapannya semoga kendala teknis terkait dengan Dapodik PMM itu bisa clear di bulan depan ya, Juni kita penutupan tahun ajaran. Jika ada kendala atau hal-hal lainnya monggo bisa disampaikan, diinformasikan kepada saya melalui email atau melalui Pak Kepala Sekolah. Baik, jika tidak, oh ya, komunitas belajarnya juga Ampun Supe untuk dilaksanakan, dirintis, harapannya semoga nanti PMO bulan Mei yang akan kita laksanakan setelah tanggal 15, nggih aturannya nanti kita PMO kembali ketemu secara daring, bisa ada cerita khususnya terkait dengan komunitas belajar, dan tadi saya juga supaya tidak miskom dengan orang tua murid, tidak salah persepsi adanya kurikulum ini kok variasi atau pembedaan itu bukan untuk pilih kasih atau yang lainnya, mohon bisa merancang ya aktivitas atau pertemuan dengan orang tua secara lebih proper, lebih formal gitu, jadi bisa ada penguatan dan penyampaian dari kepala sekolah dihadiri oleh dewan guru, jadi orang tua bisa menerimanya dengan baik gitu. Sebelum saya tutup, saya cukupkan, ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan atau ditanggapi, Bapak Ibu silahkan. Mungkin ini Bu Ayub satu hal ya yang tadi disampaikan di awal sebagai informasi, yaitu berkaitan dengan pemangku kepentingan ini, ya. Karena di situ banyak sekali melibatkan beberapa beberapa sektor, dinas, BPKB, BPMB. Ini nanti untuk skenario pelaksanaannya itu di sekolah atau kita yang diundang Bu Ayub begitu? Bapak Ibu yang diundang. Oh begitu. Iya. Karena melibatkan murid, kemudian wali murid dan lain sebagainya. Iya. Mungkin sedang persiapan ini, saya juga sedang forum koordinasi dengan KFSP, nanti saya coba tanyakan ya Pak, update-nya seperti apa, nanti kalau saya punya informasi terbaru saya bagikan. Sementara saya belum punya, ya seluruh informasi saya sudah sampaikan di WA grup kepala sekolah dan juga pertemuan PMO dengan Bapak Ibu. Gitu. Oke, terima kasih Bu Ayub ya, mudah-mudahan nanti ada namanya segera ada pencerahan begitu. Terima kasih. Amin. Nggih, sami-sami Bapak. Nggih, yang lain. Nah, ini sebagai penutup, saya dari tadi tuh tak inget-inget tapi lupa. Ya Pak, biar clear juga. Di PMO terakhir ketika ada Bu Mardia, itu kok sempet kayak slack atau gimana ya Pak? Itu ceritanya pripun, nah mohon saya juga diceritani biar saya juga jelas, biar tidak ada. Oke, terima kasih kaitan dengan yang kemarin ada Slack itu. Memang pemahaman yang berbeda Bu. Jadi untuk KSP kita sebetulnya sudah punya, sudah punya. Tetapi gambaran awal yang saya pahami, karena KSP itu harus ada selalu perubahan yang seperti disampaikan Bu Ayub itu, sehingga pemahaman saya itu tidak perlu validasi. Nah kemudian dari Bu Mardia itu mempunyai pemahaman bahwa saya belum punya. Budiana silakan. KOSP-nya begitu Bu. Jadi sebetulnya sudah ada dari awal, kita sudah punya, sudah punya, sehingga pemahaman yang berbeda ini sehingga menimbulkan persepsi yang agak jelek gitu. Cuman dari awal Bu Ayub ini saya sampaikan, beliau Bu Mardia sebagai pengawas juga selama pelaksanaan sekolah penggerak di SD kami itu belum pernah juga sampai di sekolah kami. Baru sekali ketika saya undang dalam rangka pembentukan komite itu. Itu sehingga beliau juga tidak sempat menanyakan itu, sehingga terjadi miscommunication antara apa yang ada dan pemahaman beliau. Begitu, Pak. Oke. Nggih, Bapak, semoga dapat terkomunikasikan dan terkoordinasikan dengan baik, nggih. Baik, saya izin mengakhiri, ini juga sudah sampai jam 4, Bapak Ibu. Matur nuwun sangat atas perhatian waktu Bapak Ibu. Insya Allah kita berjumpa kembali dalam PMO bulan Mei. Sehat selalu Bapak Ibu.
kegiatan PMO bulan April banyak 2 JP. Saya izin menutup, mengakhiri. Mohon maaf atas segala kurang dan kurang optimalnya pendampingan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten Bapak Ibu semuanya. Nggih. Nggih Bapak, sehat selalu. Nggih. Saya tutup dulu. Nggih, monggo sami live mboten napa-napa. Ibu Farida silakan live. Oke, stop recording.